Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Kasan Kolik Gallery. Pada kesempatan kali ini saya akan berkeliling di Desa Candisari. Tanpa banyak basa-basi, mari langsung saja kita mulai. Arah-arahan pertama di sini membuat Tyrannosaurus Rex, teman-teman. Ukurannya sangat besar sekali, mungkin tingginya bisa sampai 4 meteran ya. Kita spill badannya. Di dalamnya menggunakan bambu ya teman-teman. Di sini kelihatannya full dengan bambu. Sudah dilapisi dengan kertas semen juga. Untuk panjangnya sendiri kemungkinan lebih dari 5 meter teman-teman, atau bahkan 6 meteran ya. Ini panjang sekali. Emang di Candisari ini kalau membuat arak-arakan bisa sampai raksasa ya teman-teman. Dari ujung kepala sampai ujung ekor saja di sana mungkin sampai 6 meter panjangnya. Untuk bagian kepalanya nih kita spill teman-teman, menggunakan kerangka bambu. Sudah ada bola matanya juga, gigi-giginya juga sudah terpasang ya, menggunakan klep baja. Ini kakinya teman-teman, bagian depan ini lebih kecil daripada bagian belakang ya. Tuh, cakarnya udah jadi nih pakai kertas semen. Runcing pada bagian kakinya juga udah jadi nih teman-teman, tinggal dilapisi sedikit menggunakan kertas semen ya. Untuk arah-arah selanjutnya di sini membuat siluman naga. Info yang saya dapatkan seperti itu teman-teman. Kita spill bagian kakinya ya, ini udah jadi satu, dan ini badannya menggunakan kerangka full dengan bambu dari atas sampai bawah, tingginya kurang lebih 2,5 meter teman-teman. Kemudian ini pergelangannya belum jadi, dan yang sebelah juga belum terpasang, mungkin udah jadi tapi disimpan teman-teman. Ini bagian kepalanya udah jadi, ada titik artikulasi pada bagian tangkal kepala dan juga leher dan juga rahangnya teman-teman. Nanti ketiganya itu bisa digerakkan. Terlihat seperti ini bagian engsel dan juga pipa paralon ya, untuk menutup dan membuka bagian mulutnya teman-teman. Sudah diikat bendera juga supaya lebih kuat. Bagian kepalanya, pangkal kepala juga udah ada engselnya untuk gerakan kanan dan ke kiri, untuk menoleh ke kanan dan menoleh ke kiri ya teman-teman ya. Untuk bagian kepala bagian ujungnya ini mungkin naik turun teman-teman. Untuk bagian ekornya ini udah jadi teman-teman, menggunakan ekor kalajengking ya, dengan sengat di ujungnya. Kemudian ini panjangnya bahkan lebih panjang daripada badannya itu sendiri teman-teman. Kalau tadi badannya 2,5 meter, mungkin ini ekornya sekitar 3 meteran ke belakang ya, cukup panjang. Untuk bagian lengannya ini belum dipasang teman-teman, di titiknya mungkin di atas sana ya, ada T di sana, mungkin posisinya di sana. Nanti juga bisa digerakkan kemungkinan seperti itu. Karena belum dipasang berarti saya cuma menebak-nebak aja nih teman-teman. Selanjutnya ini membuat arak-arakan merak bentuknya. Ini besar sekali, panjangnya mungkin sekitar 6 meter ya teman-teman ya. Ini udah dilapisi dengan kertas semen di beberapa bagian. Kalau pada ekornya itu ada anyaman bambu, atau lebih tepatnya bilah-bilah bambu yang udah dipotong-potong kecil dan memanjang ya teman-teman, nanti bisa digerakkan.
kelihatannya seperti ini kalau dari dekat. Ini mungkin nanti dikasih aksen bulu-bulu pada ekor merak teman-teman. Mungkin nanti juga bisa digerakkan nih bagian ekornya, itu bisa terbuka seperti itu dan naik. Nanti tingginya bisa lebih dari 4 meter malahan kalau sudah terbuka ya. Kelihatan begitu cantik dan megah. Untuk cakarnya ini udah jadi dan terbuat dari kertas semen ya teman-teman ya. Sayapnya yang sebelah belum jadi, ini udah jadi kerangkanya, cuma belum dilapisi dengan kertas semen aja teman-teman. Kalau udah jadi nanti bisa langsung dipasangkan, kemungkinan juga digerakkan sih, tapi saya belum tahu. Dan di sini nggak ada warga lokal atau anak-anak yang bisa saya tanyai, jadi saya nebak-nebak aja. Untuk yang sebelahnya kebetulan udah jadi nih. Kalau mau lihat ya, ini panjang sekali. Mungkin kalau digelitakan seperti ini panjangnya melebihi dari badan meraknya tadi, mungkin sekitar ada 4 meteran mungkin. Ini bagian kepalanya kecil sekali, mungkin bisa digerakkan. Untuk bagian lehernya ya teman-teman, karena mulutnya saya tidak melihat ada engsel di sana, jadi kemungkinan tidak bisa digerakkan teman-teman. Mungkin kepalanya aja itu bisa menganggukkan kepalanya atau menggelengkan kepalanya teman-teman. Selanjutnya di sini ada arak-aran yang sangat panjang sekali. Ini bentuknya kalau saya menebak itu komodo teman-teman. Dari ujung kepala sampai ujung ekornya bisa sampai 8 bahkan lebih, atau mungkin 9 meter teman-teman. Itu panjang sekali ke belakang sana. Ya karena emang reptil anatominya emang seperti itu, panjang. Bagian kepalanya ini udah jadi teman-teman, ada bola merah di bagian matanya, bahkan dibuat lidahnya menjulur khas reptil ya teman-teman ya. Kadal, komodo itu semuanya menjulurkan lidahnya teman-teman. Ini kaki bagian depannya, cakarnya udah dibikin, udah dilapisi dengan kertas semen juga teman-teman. Ini bagian lehernya, ini bisa bergerak, ini kayaknya pangkal lehernya ya, mungkin bisa ke kanan dan ke kiri pergerakannya. Untuk tangannya juga mungkin ini bisa digerakkan karena terdapat kain di sini teman-teman. Sudah dinaikkan ke kendaraan juga. Ini menggunakan kendaraan gerobak dorong ya teman-teman ya. Jadi nanti kalau udah selesai langsung bisa didorong. Untuk kaki bagian belakangnya di sini beda dengan yang di depan ya. Yang di belakang ini malah justru berselaput seperti kaki bebek, tapi masih memiliki kuku yang runcing. Dan ini juga di bagian belakang ekornya itu panjang sekali, bahkan lebih panjang dari badannya itu sendiri. Kalau badannya tadi berukuran 4 meter, kalau ini ekornya mungkin bisa sampai 5 meter teman-teman. Selanjutnya di sini ada arak-arakan singa teman-teman. Ukurannya sangat besar sekali ya. Ini mungkin tingginya mencapai 3 meter atau lebih. Tampak dari samping, ini kepalanya besar sekali ya. Sudah full ragangan dari bambu. Ini tinggal dilapisi dengan kertas saja teman-teman. Udah selesai, itu ada bagian hidungnya, matanya, itu ada rahangnya, nanti dipakai gigi-gigi, telinganya juga sudah jadi ya teman-teman ya. Bagian cakarnya ini juga udah jadi, tinggal dilapisi saja. Bagian tangannya ya ke depan seperti akan menerkam seperti itu teman-teman. Ini di bagian belakangnya udah jadi kertas semen, dilapisi kertas semen itu teman-teman. Kakinya menjulur ke belakang, itu emang sedang melompat untuk menerkam seperti itu. Mungkin posenya ya teman-teman ya. Badannya sangat besar, mungkin diameternya ada kali 2 meter teman-teman. Untuk stand base bagian bawahnya seperti ini nanti tinggal dikasih roda aja supaya naiknya tidak terlalu tinggi teman-teman, supaya enggak terlalu tinggi. Bagian kaki belakangnya itu tinggal dikasih cakar aja ya teman-teman ya. Nanti tinggal dibuat dari bambu ataupun dari kertas besar langsung. Ini ada bagian ekornya,
lurus saja. Ini juga cukup panjang teman-teman, kalau ada mungkin sekitar 2,5 meter atau sampai 3 meter teman-teman. Nanti di bagian belakangnya juga langsung dipasang ekor ini teman-teman. Lanjut, di sini membuat malaikat kematian lagi, tapi bedanya ini wujudnya berupa kerangka tengkorak ya teman-teman ya, cukup menyeramkan juga. Stand base nya berbentuk kubus supaya mudah untuk diletakkan nanti di kendaraannya gitu. Ini ada tongkat sabitnya, untuk tongkatnya sendiri dari bambu utuh ini teman-teman, mungkin ukurannya tidak terlalu besar gitu ya, lalu diikat dengan kain putih. Ini bagian detail dari tangannya itu sangat detail sekali ya teman-teman ya, bisa dilihat itu sampai urat-urat tulangnya itu sangat timbul, dan ya mungkin bisa di-spill mungkin kalau di sini buatnya kayak gimana, supaya teman-teman di tempat yang lain bisa meniru di kesempatan yang akan datang. Tapi kalau saya lihat ini sepertinya menggunakan semen putih atau clay teman-teman. Ini bagian dadanya juga ya, terlihat ada sabut dari dalam, mungkin untuk pembentuknya supaya lebih mudah daripada menggunakan bambu ya, karena kalau untuk bambu membuat ring kecil-kecil itu pasti repot sekali dan effortnya itu sangat luar biasa. Kalau ini kan lebih mudah menggunakan sabut yang diikat seperti tambang kayak gitu, diikat banyak lalu diaplikasikan. Lanjut, di sini bagian mukanya cukup menyeramkan, ada kerut-kerutannya juga itu di bagian alis, bagian pipi, bagian bibir, janggut, kening juga itu ada kerut-kerutannya, itu bagus sekali ya. Mungkin kalau untuk warga situ bisa di-spill bawah ini bagaimana cara membuatnya. Lanjut, di sini ada ogoh-ogoh yang perutnya sangat besar, tuh tingginya mungkin 3,5 meter ya teman-teman. Itu belum sampai kepalanya, itu kepalanya belum dipasang, ini tinggi sekali, bahkan untuk rumah-rumahan di samping itu kalah tinggi teman-teman. Ini bagian belakangnya ya, ini dilapisi oleh kardus untuk memudahkan untuk pengaplikasian kertas semennya teman-teman. Untuk bagian tangannya ini kuku-kukunya sangat tajam, kalau saya lihat mungkin dari fiber atau apa gitu ya teman-teman, itu cukup kuat sih. Di bagian sini, oh sepertinya ini kardus ya, bisa melengkung seperti itu. Untuk tangannya dari kertas. Di bagian dadanya ini, kedua dadanya cukup besar ya teman-teman ya, perutnya buncit. Di bagian perutnya sudah dilapisi dengan kertas semen semuanya, tuh tinggal bagian sedikit-sedikit aja, dan kepalanya belum dipasang, itu pun udah tinggi banget ini teman-teman. Di bagian kaki, bagian belakangnya seperti tangan tadi dibuat dari kertas lalu dilapisi dengan masking tape. Lagi-lagi ya, hal seperti itu memang sangat memudahkan daripada harus membuat dari potongan bambu kecil-kecil, itu sangat merepotkan dan melelahkan. Ini secara keseluruhan dari angle yang lainnya teman-teman ya. Tuh. Lanjut, di sini juga ogoh-ogoh lagi teman-teman, tapi ini posenya berbeda dan tentu saja berbeda dari yang tadi. Kalau yang tadi perutnya buncit, kalau ini perutnya rata teman-teman. Ini bagian tangannya sama, kurang lebih sama, mungkin konsep seperti itu sudah diaplikasikan hampir setiap pengrajin arah-arahan di sekitar Sadisari sini teman-teman. Ini tangan bagian satunya ya, sama seperti tadi menggunakan kertas yang dilapisi dengan masking tape. Untuk kuku-kukunya kayaknya menggunakan kardus. Lanjut, ini bagian kepalanya mungkin bisa digerakkan itu, soalnya bambunya seperti itu. Mungkin nanti bisa digerakkan, entah itu gerakannya cuma menggeleng ataupun sambil ngangguk-ngangguk juga, itu nanti bisa dipikirkan. Lanjut, ini bagian kakinya, kertas dan masking tape-nya cuma diaplikasikan pada ujungnya saja, tapi kalau untuk bagian kaki secara keseluruhan sih enggak. Bagian dari belakang ini punggungnya sudah dilapisi kertas semen semuanya, bagian paha, betis semuanya juga sudah ya, sudah cukup rapi ini. Bagian ekornya tidak terlalu panjang, mungkin memang
bukan tipikal kera atau monyet kayak gitu teman-teman. Lanjut, ini sudah naik kendaraan, gerobak dorong laki-laki ya, atau di sini sebutnya songkro kayak gitu. Sudah naik, nanti tinggal dicat, dipasang lampu, habis itu udah ready, siap jalan nih. Ini bagian kepalanya teman-teman. Oke, ini kayak, kalau boleh nyebut ini kayak kerbau ya, mungkin ya, kepala kerbau gitu ya, soalnya ada tanduknya. Ini matanya lebar itu, ada hidungnya juga, mulutnya cukup lebar juga, tapi mulutnya tidak seperti kerbau. Lanjut, di sini ada arah-arahan bumblebee atau lebah penyengat gitu ya teman-teman ya. Ini udah jadi, bahkan tuh udah dilapisi kertas, udah dicat juga, tuh, udah jadi, udah ready, tinggal pasang lampu. Ini bagian kepalanya ya, itu ada foil di bagian matanya, mulutnya ini juga udah dicat juga, ada gigi-giginya, tapi ini giginya cat ya. Kakinya juga sudah ini teman-teman, ini kaki bagian kanan dan lengan bagian kanan ya, udah full cat tuh. Jadi rangkanya cukup dibikin simple, bulat-bulat seperti biasa kayak gitu, tidak ada aksen jarinya karena sudah menggunakan kaos tangan, juga tidak ada aksen jari kaki karena memakai sepatu teman-teman. Ini bagian sayapnya yang menggunakan plastik dan dibikin guratan-guratan untuk kayak sayap serangga kayak gitu ya teman-teman. Emang sayap serangga kayak gitu sih. Ini bagian abdomen atau ekornya tidak ada sengat ya, mungkin ini karena karakter animasi mungkin ya teman-teman ya. Kalau yang tahu bisa komen di bawah ini namanya apa sih. Ini bagian sepatunya lebih detailnya dan lebih dekatnya ya, kayak sepatu kit, sepatu olahraga atau apa itu namanya. Ini secara keseluruhan ya, tingginya lumayan, mungkin sekitar 3 meter ada mungkin, dan dengar-dengar ini adalah pesanan gitu, jadi bisa dipesan gitu ya teman-teman ya. Terakhir di sini ada arah-arahan ogoh-ogoh dengan perut besar. Tuh, udah jadi, ini tinggal dicat aja. Ini nanti catnya seperti apa kira-kira ya teman-teman ya. Ini tinggi banget, ini mungkin sekitar 3,5 meter ada ini, atau mungkin 4 meter ya. Itu tinggi banget itu. Sudah, kepalanya sudah terpasang, rambutnya sudah, tangannya sudah, kakinya sudah, bahkan sudah naik gerobak juga. Ini tangannya melengkung seperti itu. Kayaknya di dalamnya ada bambunya, tapi bisa melengkung karena ini teman-teman. Nah, bagian dalamnya ditarik oleh kawat gitu supaya bisa melengkung, terkesan seperti mencengkeram gitu ya teman-teman ya. Bagian telapak tangannya di situ ada kawat yang berpusat di tengah itu supaya menahan dan menopang. Ini bagian kakinya dibikin simple saja, tidak ada jari-jarinya, atau memang belum dibikin jari-jarinya, saya kurang tahu. Selanjutnya ini juga udah naik gerobak, udah naik kendaraan, jadi tinggal cat, pasang lampu dan jalan gitu. Ini gerobaknya kayaknya dari besi, ini lebih awet daripada gerobak kayu yang lain ya. Ini bagian kepalanya itu udah ada aksen matanya, giginya, taringnya, telinganya cukup runcing, dan lidahnya, ini lidahnya panjang sekali ya. Mungkin ini bikin arah-arahan kayak leak gitu ya teman-teman. Lanjut, ini ada rambutnya panjang sekali, mungkin 2 meter lebih kayaknya. Ini panjang sekali, menggunakan tali rafiah. Itu saja, sekian dari saya, dan sampai jumpa di lokasi selanjutnya.